Halo, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ferlin. Jadi kali ini kita akan melihat kengerian dari film bergenre horror monster yang berjudul The Yeti tahun 2026, di mana film ini mengisahkan tentang tim ekspedisi minyak yang sedang mencari sumber minyak di wilayah Alaska, namun mereka mendapatkan serangan dari makhluk berbulu. Dan apa yang terjadi? Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana badai di wilayah Alaska pada tahun 1947. Di tengah dinginnya udara, seorang ekspeditor sepuh bernama Hollis berusaha mencari tempat untuk berlindung. Hingga sesampainya di sebuah gudang, Hollis pun terperangah saat menemukan sesuatu di dalam kandang yang membuatnya merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kira-kira apa yang ditemukan oleh Hollis? Sementara itu di kabin, rekan-rekan Hollis malah sedang asyik berpesta minuman Atos sambil bermain kartu. Rupanya mereka adalah sekelompok ekspeditor minyak yang sedang mencari sumber minyak di wilayah Alaska. Di saat itu pula satu-satunya kru wanita bernama Christina berniat mengajak rekannya yang bernama Bejo untuk berdansa. Seketika mereka pun terdiam saat mendengar suara geraman yang sangat mengerikan. Lantas Christina yang merasakan firasat buruk meminta rekan-rekannya untuk segera tidur. That's it for me, fellas. Di tengah malam, Christina langsung terbangun saat mendengar suara gedebruk yang berasal dari ruang tengah. Rupanya itu adalah Haro yang malah sibuk memperbaiki atap yang bolong. Lalu tiba-tiba sontak Christina pun syok parah saat Haro tiba-tiba digondol sosok misterius hingga membuatnya buntung. Singkat waktu beberapa bulan kemudian, scene beralih pada seorang guru honorer bernama Ellie yang sedang mengajar di kelasnya, di mana Ellie merupakan seorang ahli pemetaan bumi yang separuh hidupnya sudah didedikasikan untuk mencari wilayah-wilayah yang mungkin belum dipetakan. The men who made the first maps, they do their exploring at night, cutting their way through jungles with machetes. Saat pelajaran berakhir, tiba-tiba Ellie dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Parker, di mana ia mendapatkan tugas dari atasannya untuk menjadikan Ellie sebagai seorang navigator dalam tim ekspedisinya. Rupanya Parker sedang membentuk tim guna mencari kru ekspedisi minyak yang dinyatakan hilang di tengah-tengah hutan Alaska. Parker pun berjanji akan memberikan upah yang fantastis asalkan Ellie mau bergabung ke dalam timnya. Dirasa menarik, Ellie pun akhirnya setuju untuk bergabung, apalagi dibanding gajinya yang mungil sebagai guru honorer. Thanks. Do you know why I'm here? Are you aware of his expedition to the Alaskan Territory? Being roasted on a spit by a group. Wait. You're gonna need it. Hingga di keesokan harinya, Ellie pun menjadi orang terakhir yang melengkapi tim ekspedisi guna mencari kru ekspeditor minyak yang dinyatakan hilang secara misterius. Singkat cerita, sesampainya di wilayah hutan Alaska, Margaret menceritakan kekhawatirannya tentang kelompok ekspedisi kakaknya yang hilang bersama kru ekspedisi minyak. Terlebih menurut mitos yang beredar, wilayah ini dihuni oleh makhluk mengerikan berbulu putih yang bernama Yeti. Rupanya Margaret adalah adik dari Christina, si wanita yang kita lihat di scene awal tadi. Mendengar hal itu, rekan-rekannya merasa konyol dan menganggap jika makhluk itu mungkin saja cuman beruang kutub yang sedang kelaparan. Pusing mendengar ocehan krunya, si ketua bernama Eric meminta mereka untuk fokus pada misi. My sister is the chef for the expedition team. Monsters. Jersey Devil, Old Ned, Devil's Triangle. We need monsters.
Grizzly, maybe. No grizzlies this isolated. It's enough. Good night. Hingga di tengah malam Dani yang kebanyakan minum extra jus berniat untuk kencing. Mendengar hal itu, Ellie yang merasakan firasat buruk memintanya untuk jangan kejauhan. So you can find your way back. It's a system we used in the mountains. Sesaat kemudian Dani yang akan kencing seketika heran saat mendengarkan suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Saat Ellie ketiduran, ia pun kaget saat mendengar teriakan Dani. Menyadari Dani belum kembali, Ellie yang khawatir berniat untuk mengeceknya. Namun sebelum itu, ia yang takut nyasar langsung mengaitkan tali ke batang pohon. Di tengah pencarian seketika Ellie panik saat talinya tiba-tiba diputus. Tak cuman itu, ia pun merinding saat mendengar suara yang mendekat. Bukannya menemukan Dani, Ellie pun lemas saat legenda Yeti itu terbukti benar. Namun untungnya suara rekan-rekannya telah membuat si Yeti pergi dari tempat itu. Ellie. Saat timnya akan melanjutkan perjalanan, mereka pun heran dengan Dani yang tiba-tiba menghilang. Lantas setelah mendengarkan kesaksian Ellie, Margaret pun syok saat legenda Yeti itu terbukti benar. Muak dengan apa yang terjadi, Eric yang tidak ingin kehabisan waktu mengajak mereka untuk segera OTW, di mana ia yakin si Dani cuman ketiduran akibat kebanyakan minum extra jus. Namun Ellie yang merasa yakin jika Dani sudah mati, mau tak mau harus melanjutkan perjalanan. We need to keep moving. Come on, find that outpost. Yours are diurnal. Hunting at night must have meant it was starving. Baru saja memulai perjalanan, si topeng kopet bernama Billy seketika panik saat putrinya yaitu Parker tiba-tiba menghilang. Tak ingin ada korban lain, mereka langsung membagi kelompok untuk melakukan pencarian. Hey, where's Kid? Go, quick. Parker! Namun di tengah pencarian, sontak Margaret pun kaget saat menemukan jejak kaki yang sangat amat besar. Dirasa ini jejak Yeti, Billy yang mendengar teriakan Parker bergegas mencari ke sumber suara. Di tengah pekatnya kabut, Billy pun berharap jika putrinya ini masih bisa diselamatkan. Kid! Bukannya membaik, Billy yang syok malah pelunga-pelungu saat putrinya dianiaya Yeti. Hingga setelah Yeti pergi, Billy pun syok parah saat mendapati putrinya mengalami luka yang sangat parah. Dirasa Parker sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan berat hati, Billy pun berniat menghentikan penderitaannya. Singkat waktu beberapa jam kemudian, tim Eric pun semeringah saat akhirnya menemukan kabin bekas kru ekspeditor minyak. Namun setelah dicek, mereka pun syok parah karena kabin ini sudah hancur bak diacak-acak ormas. We found it. That's it. You in here? Mereka pun kaget saat menemukan Margaret sedang bersembunyi ketakutan sambil memegangi ceker Yeti. Ia pun memberitahu jika saat ini Billy yang murka sedang memburu Yeti yang telah menghabisi putrinya. Saat Billy datang, mereka yang khawatir berusaha memperingatkan Billy untuk berhenti memburu Yeti karena salah-salah mereka semua akan dibantai. Namun Billy tetap bersikeras guna membalaskan kematian putrinya. What happened to Parker codes? Especially protecting somebody like Parker! Huh? But this is mutiny! Y'all, mutiny! One of y'all say something, please! Kesombongan pun berhenti saat mereka mendengar geraman Yeti yang begitu dekat dengan kabin. Lantas Billy memperingatkan rekan-rekannya untuk menjauh dari jendela. Akhirnya Billy yang sok jago pun modar dengan cara dicucuk. Beberapa saat kemudian, Ellie meminta bantuan Margaret dan si kumis bokir untuk menutup jendela yang jebol, sementara ia akan mencari peralatan di gudang.
Sontak Ellie pun kaget saat menemukan jasad kru minyak yang sudah membeku. But if your fathers were here, you might be able to find some traces. Sesaat kemudian setelah melihat jasad Haro, Margaret merasa jika semua kru ekspedisi minyak telah tewas dihabisi Yeti. Dirasa ekspedisi ini sudah berakhir, Margaret yang putus asa mengajak semua orang untuk pergi saja dari tempat ini. Di tengah keputusasaan, Booker yang akan memanggil bantuan merasa bingung karena antena radio miliknya rusak. Booker pun berkata jika satu-satunya cara untuk mendapatkan sinyal yaitu mereka harus pergi ke sebuah tower komunikasi yang tak jauh dari tempat ini. Mendengar hal itu, Ellie yang tak punya cara lain mengajak Booker keluar untuk mencari sinyal. My antenna's broken. We're gonna find something else to. Should have said no, but I We dropped the bomb. We were excited. Singkat waktu setelah cukup jauh berjalan, mereka pun berhasil menemukan tower yang dimaksud. Kemudian Booker berencana memanjat dan mencari jaringan, sementara Ellie diminta untuk mengawasi koneksi. Only fight is the last resort. Setelah mendapatkan sinyal radio, Booker pun bergegas untuk turun, tapi tiba-tiba sontak Ellie pun panik saat melihat Booker yang terjatuh. Dirasa sulit untuk menolongnya, Ellie pun berniat memanggil rekan-rekannya. Bagaikan boneka, Booker pun harus tewas diinjak-injak Yeti. Di saat itu pula Ellie yang panik langsung lari sekencang-kencangnya. Singkat waktu, pelarian Ellie pun terhenti saat ia menemukan sebuah gudang yang terbengkalai. Seketika Ellie pun heran saat melihat seorang pria botak terkurung di tempat ini, dan ternyata pria ini merupakan manajer ekspedisi minyak yang bernama Meryl. Di tengah keheranan, Ellie pun langsung membebaskan Meryl terlebih dahulu. Sekembalinya ke kabin, Meryl mengungkapkan jika setelah pencarian sumber minyak tidak membuahkan hasil, ia sempat menemukan makhluk urban legend bernama Yeti dan tiba-tiba terpikirkan ide untuk memburu makhluk tersebut guna mendapatkan uang. Namun semua itu tidak sesuai rencana karena wakilnya yang bernama Hollis berusaha menentangnya hingga mengurung dirinya ke dalam kandang. Sementara itu kru lain harus rata dihabisi Yeti hingga menyisakan dirinya bersama Hollis. Meryl pun merasa yakin jika saat ini Hollis masih hidup sambil menjaga bayi Yeti yang ia temukan di kandang. Ternyata apa yang ditemukan oleh Hollis di scene awal tadi merupakan bayi Yeti, dan kini ia yang tidak ingin perjuangannya sia-sia mempunyai ide untuk menangkap si Yeti. The girl is correct. Hollis lived. Years ago, I did plan to dig a few wells. He's the only living man worthy of my expedition. Beberapa saat kemudian, rupanya Meryl berniat menangkap Yeti dengan cara menjadikan Ellie dan Margaret sebagai umpan. Lantas sambil bersembunyi, Eric yang juga tak ingin pulang dengan tangan kosong akhirnya sepakat bekerja sama dengan Meryl. Hingga tak lama kemudian Meryl yang mendengar suara kedatangan Yeti meminta Eric untuk menyalakan obor. Betapa syoknya Ellie saat melihat kepala Margaret yang hanya disisakan oleh si Yeti. Di saat itu pula Ellie pun panik karena kini si Yeti akan mengincar dirinya. Dirasa sulit menjangkau Ellie, si Yeti yang frustasi memutuskan untuk pergi. Melihat Yeti kabur, Meryl meminta Eric untuk mengecek si Ellie, sementara ia akan mempersiapkan obat bius terlebih dahulu. Eric si pemimpin bangsal pun harus mati dicekek. Di tengah kondisi ripuh, Ellie pun bergegas untuk kabur dari tempat ini. Akan tetapi Meryl yang tak ingin umpannya kabur tak mau melepaskan Ellie begitu saja. That's my boy.
Di saat itu pula Hollis yang panik langsung memperingatkan Meryl untuk berhenti berbuat zolim. Mendengar hal itu, Meryl berniat melakukan kesepakatan di mana ia akan menyerahkan Ellie asalkan Hollis menyerahkan bayi Yeti kepada dirinya. Di tengah kondisi pening ekstrim, Ellie yang melihat kesempatan berniat melakukan perlawanan menggunakan kuku Yeti yang ia dapat dari Margaret. Akhirnya si botak Meryl pun harus tewas kehabisan banyak darah setelah dicucuk menggunakan kuku Yeti. Di saat itu pula Hollis yang melihat Ellie pingsan langsung membawanya ke suatu tempat. Dad? Ellie, you shouldn't have come here. You left me when I was just a kid. Singkat waktu, Ellie yang baru siuman menanyakan alasan Hollis mengurus bayi Yeti. Namun Hollis menegaskan jika dirinya hanya berusaha melindungi bayi ini dari obsesi jahat Meryl. Here we go. Beberapa saat kemudian, Ellie pun panik saat mendengar geraman Yeti yang sedang mencari bayinya. Dirasa masih sempat, Ellie mengajak Hollis untuk kabur dan meninggalkan bayi Yeti di tempat ini. Akan tetapi Hollis yang ingin mendedikasikan diri sebagai pelindung bayi Yeti meminta Ellie untuk pergi saja. Lantas Ellie diminta untuk menggunakan perahu miliknya yang ia simpan di pantai. And the mother's gonna follow me. What if it's dark up there? Definisi menyayangi bayi Yeti, Hollis pun pasrah menghadapi kematiannya saat dirinya digep oleh si induk yang kesal setelah selama ini bayinya disembunyikan oleh Hollis. For me, I'm on the ocean. Di keesokan harinya, Ellie yang tiba di pantai bersiap untuk kabur menggunakan perahu milik Hollis. Film pun sudah berakhir, jadi gimana? Apa kalian terhibur? IMDb untuk film ini adalah 3,8 dan mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.